Selamat pagi, Ci. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya memulai materi saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Hana Sri Monika Manurung dengan NIM 200511011016. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di dekat dasar sungai atau dikenal sebagai zona bentik. Nah, mereka hidup di dekat sedimen, baik itu batu, lumpur, pasir, dan lain-lain, dan beradaptasi dengan tekanan air dan serta arus perairan yang deras. Sebagian atau seluruh siklus hidup bentos berada di dasar perairan, baik yang sesil, merayap, maupun menggali lubang. Selain itu, pergerakan bentos relatif terbatas. Menurut Jamil 2020, bentos merupakan suatu organisme yang hidupnya di dasar perairan. Mereka juga mendiami semua ekosistem perairan. Organisme bentik hidup di atas substrat dasar perairan yang disebut sebagai organisme epifauna, dan ada pula yang berada dalam substrat itu sendiri disebut organisme bentik infauna. Selanjutnya, pengertian bentik. Pengertian bentik zone. Zona bentik merupakan wilayah ekologi pada bagian terendah atau dasar dari suatu perairan seperti laut atau danau, termasuk permukaan sedimen dan lapisan di bawah permukaan. Organisme yang hidup di zona ini disebut bentos. Misalnya kumpulan Avertebrata bentik, termasuk krustasea dan Polychaetes. Umumnya organisme-organisme ini memiliki hubungan dengan zat-zat yang berada atau secara permanen menempel pada lantai dasar. Lantai tanah terluar yang dibentuk oleh massa air, lapisan batas bentik, merupakan bagian integral dari zona bentik, karena saat berpengaruhi aktivitas biologis yang terjadi di sana. Contoh adalah pasir di dasar, singkapan, terumbu karang, dan lumpur. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri bentos. Adapun ciri-ciri bentos antara lain mempunyai toleransi yang berbeda terhadap berbagai tipe pencemaran dan mempunyai reaksi yang cepat. Nah, yang kedua, populasinya sangat melimpah di perairan, terutama di ekosistem sungai, dipengaruhi oleh berbagai tipe polutan yang ada. Yang ketiga, mempunyai keanekaragaman yang tinggi dan mempunyai respon terhadap lingkungan yang stres. Dan yang keempat, hidup melekat di dasar perairan. Yang kelima, mempunyai siklus hidup yang panjang. Keberadaannya dipengaruhi oleh tipe substrat, kekeruhan arus, kedalaman, suhu, pH, oksigen terlarut, zat toksik, dan predator. Adapun karakteristik bentik zone antara lain, yang pertama 90% bentos tinggal di continental shelf, 10% yang lainnya tinggal di abyssal zone. Yang kedua, lingkungan stabil. Yang ketiga, kekurangan cahaya. Yang keempat, keanekaragaman bentos meningkatkan terhadap kedalaman. Yang kelima, oksigen disuplai dari daerah kutub. Yang keenam, biomasa berkurang terhadap kedalaman karena makanan berkurang. Nah, yang ketujuh, komunitas kebanyakan konsumen. Yang kedelapan, produsen banyak di photic zone. Yang kesembilan, dekomposer banyak di mesopelagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan klarifikasi bentos. Klarifikasi bentos menurut ukurannya. Yang pertama ada mikrobentos, hewan yang memiliki ukuran lebih kecil dari 0,1 mm. Contohnya marin diatom, bakteri flagellata, amoeba, dan aliata. Yang kedua ada meiobentos, merupakan bentos yang memiliki ukuran antara 0,1 mm sampai 1 mm. Contohnya nematoda, Chapepoda, dan foraminifera. Yang ketiga ada makrobentos, merupakan bentos yang memiliki ukuran lebih dari 1 mm. Contohnya bintang laut, saegras, rumput laut, cacing annelida, moluska, spong, dan krustasea. Berikutnya ada klarifikasi bentos berdasarkan tempat hidupnya. Ada
Epifauna adalah hewan yang hidup di atas permukaan dasar laut, contohnya kepiting, siput laut, dan bintang laut. Infauna adalah hewan yang hidup dengan cara menggali lubang pada dasar laut, contohnya cacing, tiram, macoma, dan remis. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan klarifikasi bentos berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada zoobentos. Zoobentos merupakan hewan yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dasar perairan, baik yang sesil, merayap, maupun zoobentos membantu mempercepat proses dekomposisi materi organik. Berbagai jenis zoobentos ada yang berperan sebagai konsumen primer dan ada pula yang berperan sebagai konsumen sekunder atau konsumen menempati tempat yang lebih tinggi. Pada umumnya, zoobentos merupakan makanan alami bagi ikan-ikan pemakan di dasar. Fauna bentik terdiri dari 5 kelompok, yaitu Mollusca, Polychaeta, Crustacea, Echinodermata, dan kelompok lain yang terdiri dari beberapa takson sebagai konsumen primer dan ada pula yang berperan sebagai konsumen sekunder atau konsumen yang memiliki tempat yang lebih tinggi. Yang kedua ada Phytobenthos. Phytobenthos merupakan tanaman memiliki benthos. Sumber makanan utama untuk benthos adalah alga dan organik limpasan dari tanah. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan peran benthos sebagai perairan. Yang pertama itu ada benthos merupakan bagian penting dari rantai makanan, terutama untuk ikan. Banyak invertebrata memakan alga dan bakteri yang berada di ujung bawah rantai makanan. Beberapa rusak dan makanan daun dan bahan organik lainnya yang masuk air. Karena kelimpahan mereka dan posisi sebagai perantara dalam rantai makanan air, benthos memainkan peran penting dalam aliran alami energi dan nutrisi. Yang kedua itu, benthos dapat digunakan untuk melihat kualitas air pada suatu perairan, tidak seperti ikan. Benthos tidak bisa bergerak banyak sehingga mereka kekurangan mampu menghindari dari efek sedimen dan polutan lain yang mengurangi kualitas air. Nah, yang ketiga itu, benthos juga dapat mendaur ulang bahan organik, membantu proses mineralisasi, dan dapat memberikan informasi mengenai pemindahan dan penggunaan energi dalam ekosistem. Yang terakhir, benthos mempunyai peran dalam proses self purification sungai, dapat digunakan untuk kepentingan restorasi perairan sungai dengan cara menciptakan habitat yang mendorong kolonisasi makrozoobenthos. Sekian hasil penjelasan saya ucapkan terima kasih.